Hipotonus, jadi ototnya itu lemah semua gitu. Dokter anak tuh bilang kalau ibu tuh anaknya udah dari sana gitu. Maksudnya dok, ibu dari sana tuh maksudnya gimana? Oh, anaknya ibu ada kelainan, mungkin kelainan genetik gitu. Bahar Rahmat. Lahirnya tanggal 1 Februari 2023. Kalau kata dokter rehab itu cerebral palsy dyskinetik, jadi yang lentur gitu. Kalau kata dokter saraf anak itu hipotonus, jadi ototnya itu lemah semua gitu. Dari dokter gastro ada GERD, esophagitis grade A, jadi sering muntah gitu Pak. Dari lahir itu kan nggak nangis, tapi waktu lahir di rumah sakit itu dokter sama perawat nggak ada keterangan yang spesifik gitu. Saya udah bilang, oh itu kok nggak nangis gitu. Jadi kan lahir maghrib, terus pas paginya tuh diantar ke saya, katanya pas lahir maghrib tuh diobservasi karena nggak nangis. Terus pas paginya tuh diantar ke saya, katanya semalaman diobservasi nggak ada bilang apa-apa. Terus pas pagi diantar ke saya, habis dimandiin sampai sore nggak ada nangis, nggak ada nyari susu gitu. Terus saya bilang pas disuruh pulang sorenya itu, sus ini kok nggak nangis gitu, nggak ada nyari susu, disentil-sentil kakinya, katanya nggak apa-apa, nggak ada disuruh kontrolnya ke Vaskes 1 kan di puskesmas. Di puskesmas juga nggak bilang gimana-gimana, baik-baik aja. Terus tapi di rumah tuh nggak mau nyusu juga. Terus saya pumping karena nggak mau DBF, itu mau tapi kesedak-sedak dari dot itu. Tapi nanti kalau udah susu masuk langsung nyembur muntahnya. Terus pas 2 bulan karena berat badan nggak ada naik, saya bawa ke puskesmas minta dirujuk. Saya bawa ke dokter anak, katanya harus dirujuk lebih lanjut karena minimal itu bayi kan harusnya naik 600 gram. Kalau udah 2 bulan ini nggak ada naik sama sekali. Terus saya bawa ke dokter anak lagi, minta pindah rujukan, katanya mungkin ada di tenggorokannya tuh ada laringolesia gitu. Terus tetap suruh minumin, cuman pas 4 bulan itu saya ngerasa ada yang beda gitu. Kok harusnya 4 bulan itu bayi udah babbling gitu kan, udah ngoceh-ngoceh, ini nggak ada ngoceh-ngoceh, terus diem aja. Saya mikirnya ini bisa lihat nggak ya, kok diajak interaksi nggak ada respon gitu, nggak ada kayak penglihatan. Saya ke puskesmas lagi bilang sama bidan, nggak susah nyusu, nggak ada respon sama sekali. Saya curiganya ini buta apa ya gitu. Terus akhirnya dirujuk lagi, terus pas ke dokter anak
dokter anak tuh, maaf ya Pak, jadi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. dokter anak tuh bilang kalau ibu tuh anaknya udah dari sana gitu. Maksudnya dok, gitu. Dari sana tuh maksudnya gimana? Oh, anaknya ibu ada kelainan, mungkin kelainan genetik gitu. Terus lanjut kontrol terus, disuruh pakai NGT itu dari usia 5 bulan. Berlanjut terus sampai sekarang, dan karena masih muntah berulang, tadinya juga di RSCM dokter tuh nyuruh pakai yang NGFT itu langsung, jadi selangnya tuh langsung ke usus gitu Pak, tapi Gitu ya. karena itu gantinya itu per 3 bulan sekali harus pakai endoskopi, dan kalau pakai endoskopi kan harus diranap ya. Iya. Saya kepikiran anak yang satu kalau bolak-balik harus ranap dia gitu. Emang yang satu umur berapa? Umur 8 tahun. Oh, 8 tahun. Iya. Jadi takutnya itu tidak terurus ya. Iya. Ya. Tapi baru diketahui itu saat kapan? Apakah saat ketika kembali ke puskesmas atau dirujuk atau gimana? Kembali ke puskesmas pas usia 4 bulan itu. Berarti kata dokter mungkin udah terlambat ya? Belum sih. Terus pas 7 bulannya lebih ketahuan lagi itu Pak. Kan pas 7 bulan tuh dia sakit dehidrasi berat. Saya lari ke IGD RSUI. Di situ pakai oksigen, dan karena 3 hari nggak bangun-bangun sama dokter di MRI, baru ketahuan kalau dia ada masalah otaknya, itu pengecilan otak gitu, mikrosefali, dan lanjut ke cerebral palsy. Karena sering kontrol. Oh gitu. Sering kontrol sendiri Pak, jadi suami nganter, nanti ditinggal kerja, nanti pulang kerja jemput saya gitu. Oh gitu. Tapi waktu saat menyadari putri menderita seperti itu, apa respon orang tua atau ibu Kaget. gitu? Ya campur aduk ya. Ya kaget, ya sedih, ya maksudnya gimana nanti ngurusnya, rawatnya gitu. Terus apa yang dilakukan pertama waktu itu, Mbak? Apakah ngubungin pemerintah? Belum, kita ngubungin dari Bu Dayani itu kan karena waktu itu pengen nyari-nyari bantuan gitu, karena dulu kan sempet dari rumah sakit suruh pakai susu khusus gitu kan. Nah, kita minta surat keterangan tidak mampu, itu surat SKT. Nah, minta dari Pak RT, terus ke RW, terus ke kelurahan. Nah, sama kelurahan ada yang nyaranin gitu, baru ketemu Bunda Yani sama Pak Ari gitu. Itu udah berapa usia putri ibu? Berapa ya, agak lupa juga ya Pak, sekitar belum 2 tahun kayaknya. Tapi sepanjang 2 tahun itu kan berarti biaya sendiri ya Bu? Iya, Alhamdulillah, dulu sebelum punya anak ini kan kita punya tabungan sedikit Pak, jadinya itu kepake semua. Oh, tabungannya berapa sih? Iya, buat ongkos, buat beli susu, buat beli plester, NGT gitu. Kadang kan NGT kalau kita nggak sempet kontrol, dicabut di rumah gitu kan, ganti sendiri. Nah, dulu pas saya belum bisa masang sendiri tuh, kita selalu lari ke IGD bayar 350 buat seminggu. Nah, sebelum ada ini apa, sebelum bisa masang sendiri. Oh gitu. Sekarang nih kalau dicopot dia bisa beli pasang sendiri. Terus saking hafalnya ya begitu ya? Iya, liatin dokter gitu. Kuliah lah di UI gitu. 2 tahun 9 bulan nanti tanggal 1. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan Susu. Mbak? Gitu? Susu pampers itu terpaling berat ya Pak ya. Susu Akomodasi. pampers gitu, sama plester paling boros, sama tisu gitu. Oh, bisa sekali belanja berapa itu Mbak? Enggak hitung soalnya belanjanya kan satu-satu gitu. Oh, tapi itu sebelum ada bantuan ya waktu itu ya? Sekarang Sekarang ada bantuan? Sampai sekarang. Sampai sekarang lah. Belum ada Kalaupun bantuan juga? kalaupun bantuan kan nggak yang Kemarin- mencukupi semua. Kemarin ada bantuan itu, dapat pampers 2 bal gitu. Belum maksimal. Yang udah pernah itu yang Altejaya. Ateza ya? Oh, Ateza. ini sama sekali budaya ini belum pernah ada. Ada, tapi nggak
itu Alteja. Kan saya dengan Alteja dulu. Ini kan baru belum lama dengan Yumna. Berapa bulan gara-gara Bu? Baru berapa bulan, belum lama. Baru kemarin aja yang dapat dari kementerian. Kalau yang untuk ke lembaga belum masuk. Belum masuk lembaga. Relawan juga belum ada gitu. Artinya bukan relawan, apa namanya ya, semacam kayak pakar ya. Iya, belum. Lembaga ya? Ya, belum dengan lembaga. Kemarin saya baru si Alteja ini progres berikutnya. Oh, gitu. Banyak sebenarnya, cuma kan saya nggak mungkin merangkul semuanya, takutnya tidak ada hasil. Maksudnya? Nah, iya, maksudnya kan ketika kita misalkan mau masukkan ke lembaga gitu ya, Iya. walaupun enggak hanya Alteja, enggak hanya Yumna aja yang seperti ini, ada yang lain. Untuk wilayah di sini aja ada, cuma kan saya memang tidak langsung semuanya saya ambil, saya masukkan begitu ya. Saya takutnya udah data orang, terus ini orang, terus nanti progresnya tidak ada gitu. Takut nanti malah saya mengecewakan orang. Ketika saya datang orang berharap loh, tanya aja sama dia. Ketika saya datang pasti berharap, walaupun mungkin harapan itu memang tidak seketika itu ya, Iya. tapi setidaknya gitu.